Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas algoritma dan pemrograman 2 kelas B kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas kami yaitu recursive palindrome dan brute force. Pertama-tama perkenalkan, saya Raffi Ahmad Ridani dengan NIM akhiran 1007. Saya Adinda Adila Safira dengan NIM akhiran 1008. Saya Keisha Kinanti Anwari dengan NIM akhiran 1067. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini materi yang akan kita bahas yang pertama ada rekursif, yang kedua ada palindrome, yang ketiga ada brute force. Definisi rekursif. Apa sih yang disebut rekursif? Rekursif adalah suatu subrutin atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanggilan fungsi yang berulang yang terdapat dalam bodi fungsi tersebut. Syarat rekursif. Beberapa syarat rekursif yaitu adalah ada kondisi terminal atau end atau basis atau base. Kedua, ada subroutine call yang melibatkan parameter yang nilainya menuju kondisi terminal atau recurrence. Yang ketiga, permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif yaitu permasalahan yang memiliki sifat. Yang keempat, memiliki kasus sederhana yang dapat langsung diselesaikan dengan base case. Contohnya, 0 tidak sama dengan 1. Kasus yang kompleks dapat diuraikan menjadi kasus yang identik dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan recursive case. Yang terakhir adalah dengan menerapkan karakteristik kedua berulang-ulang, recursive case akan mendekati sampai pada base case yang diinginkan. Bentuk rekursif. Bentuk rekursif seperti di bawah ini. If this base case solve it, else redefine the problem using recursion case. If this base case ini adalah suatu base case yang menjadi base case supaya rekursif tersebut berhenti di base case tersebut. Ketika base case tidak terpenuhi, dia akan menjalankan program rekursif yang ada di bawahnya, yaitu yang ada di else. Yang kedua, cabang if berisi base case, sedangkan bagian else-nya berisi recursive case yang seperti saya jelaskan tadi. Yang ketiga, agar rekursi dapat berhenti, input recursive case harus mendekati base case di setiap pemanggilan fungsi rekursif. Selanjutnya palindrome yang akan dibahas oleh Kesa. Di sini ada yang namanya juga palindrom. Jadi palindrom itu apa sih? Palindrom itu merupakan sebuah kata yang serupa jika dibaca dari depan maupun dari belakang. Misalnya seperti kata malam. Malam itu kalau misalnya dibaca dari depan akan jadi malam, dan kalau misalnya dibaca dari belakang pun akan tetap jadi malam. Next. Di sini juga ada brute force. Jadi brute force itu adalah pendekatan langsung atau straightforward untuk memecah suatu persoalan. Nah, brute force ini lebih mengandalkan kemampuan prosesor ketimbang mencari solusi yang lebih efisien. Brute force itu didasarkan kepada uraian masalah dan juga definisi atau konsep yang dilibatkan. Next. Di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari brute force. Untuk kelebihan dari brute force-nya ini, yang pertama, brute force itu bisa memecahkan sebagian besar masalah. Yang kedua, sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kadang menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa kasus. Yang keempat, menghasilkan algoritma baku atau standar untuk perbandingan dengan algoritma yang lebih efisien. Nah, brute force juga punya kekurangan. Di sini kekurangannya tuh yang pertama ada jarang menghasilkan algoritma yang efisien. Yang kedua, lambat untuk mengolah data yang banyak. Dan yang ketiga, tidak sekonstruktif atau sekreatif strategi pemecahan masalah lainnya. Oke, kemudian ada hasil dan analisis dari rekursif dan palindrom. Percobaan pertama, soalnya 1. Buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi 4,5. 2. Jelaskan tahapan eksekusi kali 4,5. Next. Nah, di sini sudah ada pohon rekursifnya. Jadi,
fungsi perkalian ini 4,5 dikurangi 1 ditambah nilai 4. Nah, iterasi ini tidak memenuhi base case, maka akan berlanjut sampai memenuhi base case, dan langkah keduanya harus sama dengan 0. Karena sudah memenuhi base case, maka akan mengembalikan nilai angka pertama plus 4, karena di pohon rekursif ini ada 5, jadi maka akan ditambahkan semua ini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sehingga bernilai 20. Next. Nah, di sini sudah terdapat source code-nya. Ada function def dengan function def kali dengan parameter AB. Fungsi rekursif untuk mengalihkan dua bilangan. If B sama dengan 0, jika bilangan kedua adalah 0, maka hasilnya 0. Ini return 0, maka akan di return 0. Jika tidak, else, jika tidak, return A plus kali A, B min 1. Maka bilangan pertama ini dijumlahkan dengan hasil perkalian bilangan pertama dengan bilangan kedua yang dikurangi 1. Kemudian ini ada A sama dengan integer input masukkan bilangan pertama. Ini untuk menginputkan bilangan pertama, dan B sama dengan integer sama dengan input masukkan bilangan kedua. Ini untuk menginputkan bilangan kedua. Lalu di print cetak hasil perkalian kedua bilangan. Dan ada outputnya ya. Ini outputnya saya sesuai dengan soal memasukkan bilangan pertamanya 4 dan memasukkan bilangan keduanya 5. Next. Soal yang percobaan yang kedua, soal nomor 1, buat pohon rekursif untuk menggambarkan Fibonacci 4. Soal nomor 2, jelaskan tahapan eksekusi Fibonacci 4. Next. Nah, di sini sudah terlihat ya pohon rekursif Fibonacci 4. Di Fibonacci 4 ini belum memenuhi base case, maka dia akan berlanjut ke fungsi yang ada. Jadinya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ditambah 4 dikurangi 2 yang hasilnya Fibonacci 2. Karena belum memenuhi base case, maka iterasi tetap berlanjut. Nah, ini Fibonacci 3. Nah, 3 dikurangi 1 itu Fibonacci 2. Kemudian 3 dikurangi 2 itu Fibonacci 1. Nah, Fibonacci 1 ini sudah memenuhi base case. Tetapi Fibonacci 2 belum memenuhi. Maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka Fibonacci 1 sudah memenuhi base case. Nah, yang ada di samping itu Fibonacci 2 diiterasi menjadi 2 dikurangi 1 sama dengan Fibonacci 1, dan 2 dikurangi 2 sama dengan Fibonacci 0. Ya, next. Nah, di sini sudah terlihat juga source code-nya. Ada function Fibonacci dengan parameter n. Fungsi rekursif ini fungsi rekursif untuk mencari nilai suku ke n dalam deret Fibonacci. If n sama dengan 1 or n sama dengan 2, jika n adalah 1 atau 2, maka nilai suku ke n adalah 1. Maka akan di return 1. Jika tidak, return Fibonacci n min 1 plus Fibonacci n min 2. Maka nilai suku ke n adalah penjumlahan nilai suku ke n min 1 dan suku ke n min 2. Lalu variabel suku dengan inputan integer masukkan deret ke n Fibonacci. Ini untuk menginput suku ke n dalam deret Fibonacci. Dan ini print nilai suku dengan variabel suku dalam deret Fibonacci adalah
Ini untuk mencetak nilai suku ke N dalam deret Fibonacci. Nah, ini saya memasukkan inputan 4 di deret ke N Fibonacci, memasukkan inputan 4 sesuai dengan soal. Sesuai dengan yang diminta, dan hasilnya nilai suku ke-4 dalam deret Fibonacci adalah 3. Next. Nah, kesimpulannya, algoritma rekursif adalah cara untuk memecahkan masalah dengan memecahkannya menjadi beberapa versi yang lebih kecil dari masalah itu sendiri, serta dapat digunakan untuk melakukan perulangan secara efisien. Tetapi fungsi rekursif memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama dan penggunaan memori yang lebih banyak. Next. Tugas mandiri. Ini tugas 1, buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi N bilangan merupakan palindrom. Hint, lakukan pengecekan apabila bilangan 1 dan bilangan N sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan N-2 dengan cara yang sama secara rekursif. Next. Soal nomor 1, periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Iya, bisa. Pengecekan ini dapat diselesaikan dengan metode rekursif. Base case didapatkan saat indeks mencapai panjang string. Recursive case didapatkan saat karakter pertama sama dengan karakter terakhir. Next. Soal nomor 2, desain dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Nah, di sini kelompok kami sudah mendesain dan mengimplementasikannya ini dengan output false. Di sini listnya itu 1, 2, 3, 4, 2, 1. Next. Soal nomor 3. Buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, ini sudah ada pohon rekursifnya dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Rekursif ini terjadi pada kondisi elif list 0 sama dengan list min 1. Lalu return angka di list 1 min 1 akan terjadi pengecekan di mana program akan menyamakan indeks pertama dan indeks terakhir. Jika terbukti sama, maka akan terjadi rekursif ke list bilangan untuk melakukan pengecekan. Selanjutnya, pada PPT terlihat indeks pertama dan indeks terakhir sama, maka program akan rekursif untuk melanjutkan pengecekan pada list berikutnya. Kemudian, program melakukan pengecekan lagi pada program yang sama. Pada program yang sama, maka akan kembali merekursif untuk melakukan pengecekan. Jika list tidak sama, program akan mengeluarkan statement false, ini seperti yang terlihat, statement false, dan akan melakukan print list bukan palindrom. Ini di sini list bukan palindrom. Selanjutnya. Nah, soal yang keempat, jelaskan tahapan eksekusi palindrom list dengan list sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 1. Oke. Ini def palindrom list. Fungsi rekursif untuk mengecek apakah list ini merupakan palindrom. Kemudian, if len list sama dengan 0, jika panjang list adalah 0, maka list tersebut merupakan palindrom. Return true, maka akan di return true. Elif list dengan elif list 0 sama dengan list min 1, jika angka pertama dari list sama dengan angka terakhir dari list. Return palindrom, maka akan mengecek apakah
list tersebut merupakan palindrom dengan menghilangkan angka pertama dan angka terakhirnya. Else, jika tidak, return false, maka akan di return false. Ini listnya sudah ada ya, sesuai dengan soal 1, 2, 3, 4, 2, 1. Dan outputnya false. Next. Nah, ya ini penjelasannya ya. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Lalu tugas mandiri yang tugas kedua, buat algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan, hint, lakukan perbandingan. Bilangan terbesar list 1, n-1 dengan list n. Untuk mendapat bilangan terbesar dari list 1, n-1, lakukan dengan cara yang sama secara rekursif. Slide selanjutnya. Soal nomor 1, periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki best case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju best case. Ini ya, seperti yang sudah ditampilkan source code-nya. Jadi, ia bisa diselesaikan secara rekursif. Next. Oke, jadi seperti yang terlihat di PPT ya, source code-nya ada list dengan ini, ada list 1, 2, 3, 4, 5, 1, list yang akan dicari terbesarnya. Ini def, function cari terbesar dengan parameter list dan n, fungsi rekursif untuk mencari angka terbesar. Jika n sama dengan 1, artinya jika panjang list adalah 1, maka angka tersebut adalah angka terbesar. Return list 0, maka return angka tersebut. Else, jika panjang list lebih dari 1, if list n-1 lebih dari function cari terbesar list n-1, artinya jika angka terakhir dari list lebih besar dari angka terbesar dari list yang lebih pendek, nah maka akan ini return list n-1, maka angka terakhir dari list adalah angka terbesar. Else, jika tidak, return function cari terbesar list n-1, maka cari angka terbesar dari list dengan dikurangi 1 panjangnya. Lalu ini dicetak ya, print dicetak angka terbesar dari list. Nah, ini outputnya sudah ada, angka terbesar dari list adalah 5. Next. Kemudian soal nomor 3, buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Dilakukan pengecekan ini pada indeks ke-0 dari list, dicek apakah lebih besar dari nilai yang disimpan. Variabel B, karena di indeks ke-0 adalah 1, jadi B yang 0 akan digantikan oleh nilai 1. Selanjutnya, rekursifnya di list ke-1 memiliki nilai 2, karena awalnya kan B sama dengan 1, dan 2 lebih besar daripada 1. Maka 1 ini akan digantikan dengan 2. Maka nilai B akan diganti menjadi 2. Nah, selanjutnya sama, yaitu list kedua nilainya 3, lebih besar dari 2, maka 2 akan digantikan dengan 3, sehingga nilai B menjadi 3. Begitu seterusnya sampai dengan list keempat, di mana nilai B-nya sama dengan 5. Nah, untuk list indeks kelima ini memiliki nilai 1, yang dimana 1 ini kurang dari 5, maka dari itu tidak digantikan, jadi B-nya akan tetap 5. Next.
Ini jelaskan tahapan eksekusi cari terbesar list dengan list sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga ya. Ini berisi list yang akan dicari terbesarnya. 1, berisi list yang akan dicari terbesarnya. 2, fungsi rekursif untuk mencari angka terbesar. 3, jika panjang list adalah 1, maka angka tersebut adalah angka terbesar. Keempat, maka return angka tersebut. Jika panjang list lebih dari 1, maka return angka tersebut. Jika panjang list lebih dari 1, jika angka terakhir dari list lebih besar dari angka terbesar dari list yang lebih pendek, maka angka terakhir dari list adalah angka terbesar. Jika tidak, maka cari angka terbesar dari list dikurangi 1 panjangnya. Lalu dicetak angka terbesar dari list. Next. Ini apa? Tahapan eksekusinya. Tahapan eksekusinya itu eh, awalnya kan B sama dengan 0. Ini yang B sama dengan 0, kemudian itu digantikan dengan 1. Kemudian di return panjangnya dikurangi 1. B-nya diganti 1 dan C-nya ditambah 1 karena C ini untuk indeksnya. Awalnya mengecek indeks ke 0 ditambah 1, setelah di return jadi mengecek indeks 1 dan seterusnya juga seperti itu berulang. Jadi dari 0 kan B sama dengan 0, C sama dengan 1. Lalu B sama dengan 1, C sama dengan 0, B sama dengan 2, C sama dengan 2. Begitu seterusnya. Next. Jadi di sini kita masuk ke hasil dan analisis brute force. Di sini ada percobaan pertama. Jadi soalnya itu terdapat list terurut bilangan yang isinya itu 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, dan juga 36. Di sini diminta untuk carilah indeks bilangan 21 di list. Nah, untuk bagian A-nya itu apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Dan pertanyaan B-nya itu gunakan program D untuk mencari posisi 21 di list. Berapakah iterasi yang dibutuhkan sampai nilai 21 itu ketemu? Untuk soal nomor 1 yang bagian A-nya, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Jawabannya itu ada, yaitu dengan menggunakan pencarian biner atau binary search. Jadi metode binary search ini memanfaatkan sifat list terurut dengan cara membagi kamus tersebut menjadi 2 bagian untuk mencari kata yang dicari. Di sini juga dijelaskan di hint ya. Dia bilang kalau misalnya ingin mencari suatu kata itu nggak perlu dicari berurutan dari awal, tapi bisa langsung membelah kamus itu jadi tengah. Jadi metode tersebut itu yang digunakan itu adalah metode pencarian biner atau binary search. Next. Nah, di sini tadi di soalnya juga diminta untuk membuat kode program secara iteratif dan juga rekursif. Di sini ada kode program secara iteratif. Jadi di sini kita langsung masukin list yang tadi ada di soal, yang isinya itu 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, dan juga 36. Tadi diminta untuk mencari indeks 21-nya. Jadi langsung kita buatkan di programnya, nggak kita input dulu, karena kita langsung kerjain dari soal yang ada itu. Jadi pertama-tama kita di sini pakai function cari dengan argumen list key yang nantinya tuh Paki ini merupakan nilai yang ingin dicari di dalam list tersebut. Di sini ada iterasi sama dengan 0, jadi variabel iterasi ini digunakan untuk menghitung jumlah iterasi yang bakal dilakuin sama programnya ketika dijalankan. Terus di sini ada for i in range, len list, jadi di sini kita pakai panjang data juga. Jadi eh, perulangan atau loop for itu digunakan untuk iterasi melalui setiap elemen dalam list menggunakan indeks i. Terus setelah itu ada juga iterasi tambah 1. Jadi setiap kali iterasinya itu dilakukan, nilai variabel iterasinya itu akan ditambah 1. Nah, if list i sama dengan key,
Jadi ini tuh buat pemeriksaan apakah nilai pada indeks ke I itu yang ada di dalam list itu sama dengan key atau kunci yang ingin dicari. Tadi kan key-nya 21, jadi dicek apakah indeks ke I-nya itu sama dengan 21 atau enggak. Return I, iterasi, itu jika nilai pada indeks ke I sama dengan key, maka fungsi akan mengembalikan indeks ke I di mana nilai tersebut ditemukan. Dan juga akan bersama dengan jumlah iterasi yang dilakukan. Di sini ada return dikurangi 1 iterasi. Itu kalau nilai key-nya itu gak ditemuin di dalam list. Jadi fungsinya itu akan mengembalikan nilai -1 untuk menandakan bahwa nilai tersebut tidak ada dalam list. Dan sama-sama ketika di return, itu dia bakal mereturn sama iterasinya juga, jumlah iterasinya. Terus ada indeks, iterasi sama dengan cari, list, key. Di sini kita memanggil fungsi atau function cari dengan list dan key yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, variabel indeks ini akan menyimpan indeks tempat nilai key ditemukan. Dan iterasinya ini akan menyimpan jumlah iterasi yang dilakukan oleh program tersebut ketika dijalankan. Nah, setelah programnya ini selesai, maka programnya itu bakal ngeprint angka ditemukan pada indeks sekian dengan jumlah iterasi perbandingan sekian juga. Gitu. Di sini kita coba run programnya dan outputnya itu ngasilin angkanya itu ditemukan pada indeks keempat dengan jumlah iterasi perbandingan 5. Jadi indeks 21 itu ditemukannya atau key 21 itu yang tadi di soal di dalam list 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36 itu ditemukannya pada indeks keempat dan jumlah iterasinya itu perbandingannya 5. Next. Nah, ini ada versi yang rekursifnya juga. Di sini lagi-lagi kita masukin listnya itu udah di dalam programnya, key-nya juga udah dimasukin di dalam programnya. Jadi kita bikin programnya itu langsung ke function, cari list key I sama dengan 0, iterasi sama dengan 0. Nah, ini tuh maksudnya eh, definisi dari function carinya ini, eh, si function ini bakalan nerima 4 argumen, yaitu argumen list, argumen key, argumen I yang nilainya itu default atau 0, dan juga iterasi yang sama-sama nilainya default atau 6. Jadi argumen list ini untuk list yang bakal kita cari. Key ini menemukan nilai yang kita pengen cari di dalam list yang tadi udah ditulis ya, yang 3, 5, 12, dan seterusnya itu. Terus untuk I-nya ini kita indeks yang sedang diproses di dalam rekursifnya. Terus untuk iterasi itu udah pasti untuk menentukan berapa jumlah iterasi yang dilakukan oleh program tersebut. Terus di sini ada if I sama dengan len list. Jadi ini untuk memeriksa apakah nilai I-nya itu udah mencapai panjang listnya. Karena di sini kita pakai len. Kalau misalnya udah mencapai panjang listnya, artinya seluruh list itu udah dicek oleh programnya dan nilai key-nya tidak ditemukan. Maka fungsi akan mengembalikan nilai -1 sebagai penanda bahwa nilai itu tidak ditemukan. Dan lagi-lagi ketika di return itu bersama dengan iterasi yang dilakukan. Nah, di sini ada if list I sama dengan key. Ini untuk pemeriksaan apakah nilai pada indeks ke I-nya itu yang ada di dalam list sama dengan nilai key yang ingin kita cari. Di sini ada return I, iterasi, jangan jika nilai pada indeks ke I sama dengan key, maka fungsi akan mengembalikan indeks ke I di mana nilai tersebut itu ditemukan bersama dengan jumlah iterasinya yang dilakukan. Terus ada return cari, list, key, I tambah 1, iterasi tambah 1. Ini dilakukan jika nilai key ini nggak ditemuin pada indeks ke I. Jadi fungsinya itu akan melakukan pemanggilan rekursif ke dirinya sendiri dengan menambahkan nilai I.
dengan 1. Jadi untuk melanjutkan pencarian ke indeks berikutnya, dia juga bakal nambahin jumlah iterasinya itu sama 1. Terus ada indeks iterasi sama dengan cari list key. Ini buat memanggil function cari dengan list dan key yang telah ditemukan sebelumnya di kode program sebelumnya itu. Jadi variabel indeksnya ini bakal menyimpan indeks tempat nilai key-nya ditemuin. Atau misalnya nggak ditemuin gitu. Dan juga iterasinya ini bakal Mmm, menyimpan jumlah iterasi yang udah dilakuin sama programnya. Nah, setelah si program itu dijalankan dan udah beres ngecek indeks dan iterasinya, nanti bakalan di-print, tulisan angka ditemukan pada indeks sekian dengan jumlah iterasi perbandingan sekian. Nah, di sini, kita coba jalankan programnya dan outputnya itu angka ditemukan pada indeks 4 dengan jumlah iterasi perbandingan 4. Jadi dengan, list yang sama seperti program iteratif, di sini rekursif itu punya, indeks keempat, tapi dengan jumlah perbandingan yang berbeda. Kalau tadi di iteratif dia jumlah perbandingannya 5, sedangkan kalau misalnya di rekursif ini dia jumlah perbandingannya itu 4. Next. Nah, untuk soal nomor 1 bagian B, gunakan kode program D untuk mencari posisi 21 di list. Berapakah iterasi yang dibutuhkan sampai nilai 21 ketemu? Jadi di sini sama, kita tulis lagi listnya berapa, terus key yang pengen dicarinya berapa. Di sini kan kita mau carinya tuh key ke 21. Jadi kita pakai key 21. Terus, setelah itu kita bikin function cari dengan argumen list dan key. Di sini, tentu aja list ini merupakan list yang bakal dicari dan key itu, nilai yang bakal dicari di dalam list tersebut. Nah, di sini ada low sama dengan 0 dan juga height sama dengan length, list dikurangi 1. Nah, variabel low ini menunjukkan indeks awal dari range pencariannya. Sedangkan height-nya ini, menunjukkan indeks akhir dari range pencariannya. Pada awalnya, low diatur menjadi 0 dan height diatur menjadi panjang list atau len dikurangi sama 1. Terus di sini ada count sama dengan 0. Nah, variabel count ini digunakan untuk menghitung jumlah iterasi yang digunakan dalam proses pencarian. Terus masuk ke while low, kurang dari sama dengan height, ini tuh loop ya, masuknya ke looping. Jadi, loop while itu bakal terus berjalan selama low-nya itu kurang dari atau sama dengan height-nya. Terus ada mid sama dengan low ditambah height, terus dibagi 2, maaf. Nah, jadi variabel mid-nya ini merupakan indeks tengah dari range yang, kita cari. Ini dilakukan buat menghitung rata-rata dari low dan height-nya gitu. Jadi antara low sama height, mid-nya itu di mana, gitu. Terus di sini ada if list mid sama dengan key. Jadi di sini tuh untuk memeriksa apakah nilai pada indeks tengah atau mid-nya itu dalam list sama dengan key atau kunci yang pengen kita cari atau enggak. Terus nanti di return mid, terus ada count juga. Jadi kalau nilai pada indeks mid-nya sama dengan key-nya, maka fungsi akan mengembalikan indeks mid di mana nilai tersebut ditemukan bersama jumlah iterasinya juga. Terus di sini ada elif list mid kurang dari key. Ini dilakukan jika nilai key pada indeks mid itu lebih kecil dari nilai key-nya. Maka rentang pencariannya akan diperkecil menjadi bagian kanan dari mid ke height. Terus ada else, ini dilakukan jika pada indeks mid-nya itu lebih besar dari key-nya. Terus return -1 count ini jika key-nya tidak ditemukan dalam list, maka fungsi akan mengembalikan atau mereturn nilainya itu dikurangi 1 untuk menandakan bahwa nilai tersebut tidak ditemukan di dalam list-nya. Terus ada indeks iterasi sama dengan cari list key. Ini buat memanggil fungsi carinya lagi dengan list dan key yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel indeksnya ini buat menyimpan indeks key yang ditemukan. Kalau iterasinya ini buat menyimpan jumlah iterasi yang dilakukan. Nanti kalau udah kode programnya dijalankan dan udah ketemu indeks dan iterasinya bakal di print angka ditemukan pada indeks
sekian dengan jumlah iterasi perbandingan sekian. Di sini kita coba jalanin atau ngeran kode programnya dan angkanya itu ditemukan pada indeks 4 dengan jumlah iterasi perbandingannya 3. Next. Nah, di sini ada hasil dan analisis brute force yang percobaan kedua. Jadi, soalnya itu AB didefinisikan sebagai AB sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak B kali. Misal 5 pangkat 4 itu 5 kali 5, 5 kali 5, jadi 5-nya sebanyak 4 kali. Soalnya itu yang pertama, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Yang kedua, implementasikan cara yang Anda temukan di soal untuk mengecek 3 pangkat 20, 5 pangkat 30, dan juga 7 pangkat 25. Yang ketiga, salah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Nah, untuk pertanyaan yang bagian A, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Jawabannya ada. Kita dapat mengurangi iterasinya dengan menggunakan pendekatan eksponensiasi cepat atau algoritma perpangkatan biner. Pada dasarnya, konsep ini tuh mengurangi jumlah perkalian yang perlu dilakukan dengan memanfaatkan sifat-sifat aljabar. Misalnya, kita mau ngitung 5 pangkat 4. Nah, kita tuh bisa membagi pangkat tersebut menjadi pangkat eksponen yang lebih kecil, jadinya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini ada, tadi juga diminta versi iteratif dan rekursifnya. Di sini kita pakai modul time, jadi buat nampilin berapa sih lama eh, kode programnya itu pas di run itu. Jadi di sini function pertama dari variable time start dulu. Time start sama dengan time ini buat eh, menjalankan waktunya dari awal gitu. Jadi nanti pas di jalan dia bakalan ngitung. Terus nanti eh, lanjut ke function pangkat iteratif A, B. Jadi eh, argumennya itu A sama B. Nah, ini iterasi sama dengan 0. Ini buat kayak masukin iterasinya gitu nanti ke variabel iterasi sama dengan 0 ini. Nah, nanti hasil sama dengan 1, while B-nya itu lebih besar dari 0, dia bakalan if B-nya itu tadi dibagi 2, dia hasilnya 1, maka hasilnya itu bakalan dikali sama A. Jadi A-nya itu bakal dikali sama A, dan B-nya itu bakalan dimodulus sama 2. Iterasinya itu bakalan ditambah 1, dan nanti setelah kode programnya dijalankan, return atau bakal dibalikin ke hasil koma iterasi. Nah, di sini A itu buat menginput nilai angka, B itu buat masukin nilai pangkatnya. Nah, jadi ada hasil koma iterasi sama dengan pangkat iteratif A, B. Jadi nanti hasilnya itu bakal dimasukin ke variabel hasil dan iterasinya itu bakal dimasukin ke variabel iterasi. Di sini kita time end buat kayak udahin hitungannya gitu setelah kode programnya dijalankan dan udah nemu berapa sih hasilnya. Di sini di print hasilnya berapa, jumlah iterasinya berapa, dan waktu eksekusinya berapa. Itu untuk yang iteratif. Untuk yang rekursif ini sama pada dasarnya dia mulai dari time start dulu buat ngitung, terus dia pakai function pangkat rekursif, terus nanti ini dia argumennya ada pangkat A, B, dan juga iterasi. Nah, kalau misalnya B-nya itu sama dengan 0, dia bakal di return 1, dan bakal dimasukin ke iterasi juga. Terus else ini kalau misalnya enggak B sama dengan 0, maka hasil koma iterasi sama dengan pangkat A, B modulus 2, iterasi tambah 1. Nah, kalau misalnya B-nya itu dibagi 2 sama dengan 1, nanti akan di return A dikali hasil, dan bakal return iterasinya juga. Kalau misalnya nggak diantara, nggak jadinya tuh nggak jadi 1 gitu B-nya pas dibagi 2, maka dia bakal di return hasil kali hasil, dan iterasinya juga di return. Nah, nanti hasil iterasi sama dengan pangkat A B0 ini dia bakal nyimpen hasilnya tuh di variabel hasil, iterasinya di variabel iterasi. Nanti di return lagi di hasil iterasi. Sama kayak tadi, AB ini buat inputin angka dan juga pangkat, terus hasil iterasi ini sama buat masukin tadi hasilnya sama iterasinya di variabel hasil sama iterasi, terus time end buat diudahin gitu waktunya setelah kode programnya selesai. Nanti bakal di print hasil iterasi dan juga
waktu eksekusinya. Next. Nah, di sini kita masuk ke bagian B-nya. Di sini diminta implementasikan cara tersebut dari soal D itu buat ngecek 3 pangkat 20, 5 pangkat 20, dan 7 pangkat 25. Di sini kita masukin yang 7, angkanya itu 7, pangkatnya 25. Hasilnya itu 13,4106 sekian. Terus di sini juga kita masukin nilai angka 5 dengan nilai pangkat 30. Hasilnya 931322 sekian. Dan juga kita masukin nilai angka 3 dengan pangkatnya 20, hasilnya 348678 sekian. Next. Nah, di sini analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program B. Di sini ada program A. Jadi dengan angka yang sama, yaitu 32 dan pangkatnya sama, 5, kode program A itu memiliki jumlah iterasi 5 dengan waktu eksekusi 25,5 detik. Sedangkan untuk program E, dia punya jumlah iterasi 3 dengan waktu eksekusi 3,3 detik. Jadi setelah kita bandingkan, ternyata ada perbedaan waktu sekitar 22,2 detik, di mana program E itu jauh lebih cepat daripada program A, dan program E itu dibuatnya itu lebih efisien. Jadi iterasinya juga lebih sedikit, waktu eksekusinya juga lebih sedikit. Next. Nah, jadi kesimpulannya, strategi brute force ini adalah pendekatan sederhana yang bekerja dengan cara mencoba semua kemungkinan solusi yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, meskipun sederhana dan mudah dipahami, metode ini cenderung memiliki kinerja yang terbatas, terutama pada masalah yang ukuran inputnya itu besar, karena harus mencoba semua kemungkinan solusi jadinya susah gitu. Nah, brute force ini umumnya itu digunakan sebagai opsi terakhir saat tidak ada lagi algoritma efisien yang tersedia atau ketika ukuran masalahnya itu masih cukup kecil untuk diselesaikan, sehingga kinerjanya masih dapat diselesaikan dengan mudah. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap menghasilkan solusi yang akurat dan konsisten karena mencoba semua kemungkinan solusi yang ada. Namun, alternatif solusi yang lebih efisien itu tetap perlu dipertimbangkan saat ukuran masalahnya itu mulai meningkat. Next. Nah, di sini ada tugas mandiri soal nomor 1. Jadi, bilangan bulat positif, bilangan dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan min 1 yang habis membagi bil, maka bilangan bukan prima. Di sini ada beberapa pertanyaannya, mulai dari definisi tersebut, minta dibuatkan program, terus dengan strategi brute force, terus ya ada juga untuk ngecek programnya itu dengan angka-angka yang udah ditentukan di soal, dan juga dicek iterasinya, dicek gimana sih cara ngurangin iterasinya selain pakai brute force itu tadi. Terus diminta implementasinya juga, dan juga analisa perbandingan waktunya. Pertama-tama untuk soal nomor 1 bagian A, minta dibuatkan kode program menggunakan strategi brute force. Di sini kita pakai modul time, terus sama kayak yang sebelum-sebelumnya, time start itu buat mengawali waktu jalannya program. Terus di sini kita pakai function prima dengan argumen angka, iterasinya itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya angkanya itu kurang dari 2, dia bakal di return false bersama dengan iterasinya. Tapi kalau misalnya di atas atau lebih dari 2, dia bakal masuk ke program else, yaitu for i in range 2, koma angka, iterasinya itu akan ditambah 1. Nah, kalau misalnya angkanya itu pas dibagi, hasilnya sama dengan 0, atau habis gitu dibagi sama i, maka akan di return false bersama dengan iterasinya. Nah, setelah itu bakalan di return kalau misalnya true bersama dengan iterasinya. Angka ini adalah inputan yang kita masukkan atau bilangan yang akan kita masukkan ke program tersebut untuk dicek. Terus ini status prima, jumlah iterasi sama dengan prima angka. Ini tuh buat menyimpan jumlah iterasi sama hasil bilangan primanya itu kira-kira termasuk bilangan prima atau bukan.
time in ini dibuat untuk kayak menyelesaikan hitungannya gitu, jadi di stop gitu. Nah, kalau misalnya if status prima, dia bakal ngeprint angka adalah bilangan prima dengan jumlah iterasi sekian dan waktu eksekusinya juga. Tapi kalau misalnya bukan bilangan prima, dia bakal bilang dia bukan bilangan prima dengan jumlah iterasi dan waktu eksekusi sekian. Nah, di sini kita coba masukin inputan angkanya. Di sini kita coba pakai angka 13. Nah, 13 ini setelah dimasukkan di kode programnya itu, ternyata kode programnya menyatakan kalau misalnya 13 adalah bilangan prima. Next. Nah, untuk soal nomor B dan juga C, kita kan diminta untuk mengecek statusnya dari angka tersebut dan juga iterasi yang dibutuhkan. Di sini kita masukin angka-angkanya. Yang 50, 28, 93, 21 ini bukan bilangan prima. Jumlah iterasinya 2, waktu eksekusinya 28,1 detik. Nah, untuk yang angka 10, 33, 48, 983, dia juga bukan bilangan prima. Jumlah iterasinya 2, waktu eksekusinya 25,1 detik. Dan yang terakhir ada angka 10, 23, 42, 17. Dia juga bukan bilangan prima. Jumlah iterasinya 6, waktu eksekusinya 20 detik. Jadi ketiga bilangan tersebut itu bukan merupakan bilangan prima. Next. Nah, ini untuk soal yang D. Apakah ada cara untuk mengulangi jumlah iterasinya? Jawabannya ada. Di sini kita pakai codingan yang akan mengurangi jumlah iterasinya. Jadi tetap pakai tadi modul time, di start time lagi, sama kayak tadi. Pokoknya terus bakal masuk ke function prima dengan argumen angka. Di sini iterasinya sama dengan 0. Terus kalau misalnya angkanya kurang dari 2, dia bakal return false bersama iterasi. Else bilangan prima kayak 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan 31, dia bakal masuk ke perulangan for i in bilangan prima, iterasinya akan ditambah 1, dan kalau misalnya angkanya itu pas dibagi indeks i itu hasilnya sama dengan 0, dia akan return false bersama dengan iterasinya. Setelah itu dia bakal return true iterasi. Angka itu buat masukin angka yang mau kita masukin, status prima jumlah iterasi sama buat masukin hasil sama iterasi, time end buat mudahin waktu hitungannya. Kalau misalnya dia bilangan prima, bakal di print angka tersebut bilangan prima, jumlah iterasinya, eksekusinya juga di print. Tapi kalau bukan, dia bakal bilang kalau misalnya itu bukan bilangan prima. Next. D tadi, outputnya kita coba masukin. Nah, kalau misalnya pakai kode program A itu dengan angka yang sama ya, sama-sama 557. Kalau misalnya di kode program A, dia tuh bilangannya prima, dengan jumlah iterasinya 555 dengan waktu eksekusinya 2,8 detik. Sedangkan kalau di kode program D, dia jumlah iterasinya itu sebanyak 11 kali, waktu eksekusinya itu cuma 1,8 detik. Next. Nah, ini ada implementasikan cara tersebut di soal D. Jadi yang pakai iterasinya sedikit itu. Nah, ini kita masukin angkanya 50, 28, 93, 21. Jumlah iterasinya itu 2. Waktu eksekusinya 26,2. 10, 23, 42, 17 itu iterasinya 4. Eksekusinya 15,6 detik. Terus angka 10, 33, 48, 983 iterasinya 2. Eksekusinya 19,9 detik. Dan semuanya bukan bilangan prima. Next. Nah, ini yang F, analisalah perbandingan waktu eksekusi program yang tadi sebelum disedikitkan iterasinya sama yang sudah. Jadi kita sama-sama masukin angka 557, iterasinya yang tadinya dari 555 jadi cuma 11 detik. Terus waktu eksekusinya yang tadinya cuma 2,8 detik, jadi cuma 1,8 detik. Next. Soal kedua yaitu perkalian antara dua bilangan positif A kali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan B ditambah sebanyak A. Nah, yang pertama kita buatlah program inputan dengan bilangan 1 dan bilangan 2. Dan lanjut ini untuk data yang akan dicek. Yang C untuk bilangan itu butuh berapa iterasi, dan untuk selanjutnya itu dikurangi iterasinya dengan menghitung 8 kali 7 dan tidak perlu
kali sebanyak 8 bulan. Selanjutnya mengimplementasikan dan analisis. Lanjut ke kode programnya. Di sini kita membuat program dengan memasukkan import time untuk mengecek waktu yang akan kita butuhkan untuk mengeksekusi program, yaitu time start untuk memulai waktu. Di sini ada perkalian dengan argumen A, B, iterasi 0 sebagai variabel awal untuk penampungan iterasi, dan hasil sama dengan 0 sama juga untuk penampungan hasil sebagai variabel awal. Selanjutnya for i in range b, jadi ini akan mengulang sebanyak b kali dengan iterasi ditambah 1 dan hasilnya ditambah a. Selanjutnya akan meretang hasil dan iterasi. Selanjutnya ada variabel a dan b, yaitu inputan untuk memasukkan nilai yang ingin diinputkan. Hasil koma iterasi adalah variabel yang berisikan def perkalian a, b. Time n untuk waktu selesai. Selanjutnya print, dan outputnya adalah jika kita masukkan 5 dan 4, maka mendapatkan output 20 dengan iterasi 4 dan waktu 5 detik. Selanjutnya sekarang mengecek dengan soal dengan apa yang dimau soal, yaitu 34521 dikali 48763 dan seterusnya. Itu mendapatkan output seperti berikut dengan waktu yang berbeda-beda, yaitu waktu eksekusi yang pertama 17 detik dengan iterasi 1 2 3 4 9 8, dan nilai yang kedua yaitu waktu eksekusinya 18 detik dengan jumlah iterasi 2 3 3 9 12, dan terakhir jumlah iterasinya 48763 dengan waktu paling lama yaitu 29 detik. Selanjutnya yang D, kita akan mengurangi iterasi dari kode sebelumnya, yaitu di sini kita menggunakan sama base-nya, itu base kodenya itu sama dengan yang awal, tapi di sini kita menggunakan cara yang berbeda di for-nya, yaitu kita tidak menggunakan for, di sini kita menggunakan while. Di sini kita bagi angka kedua dengan 2 karena di soal diminta seperti itu, dan A tetap plus A, dan akan menghasilkan seperti ini, dan menghasilkan jumlah iterasi 3 dengan waktu seperti 3 detik, dan ini sengaja perbandingannya dengan lanjut. Ini implementasi dari soal yang tadi diimplementasikan kepada iterasi yang rendah, yaitu yang kode yang awal 298764 dikali 333 9 hanya mendapatkan iterasi sebanyak 18 kali dengan waktu eksekusi 17 detik, dan nilai yang kedua 9800239 dikali 123 498 mendapatkan jumlah iterasi 17 dengan waktu 19 detik, dan nilai yang ketiga 34521 dikali 48763 hanya mendapatkan iterasi sebanyak 16 kali dengan waktu eksekusi sebanyak 21 detik. Analisis perbandingan waktu antara program A dan E. Jelas sekali perbandingannya. Waktu yang dibutuhkan program D lebih efisien daripada program A, yaitu memiliki perbedaan waktu sekitar 11,2 detik. Selanjutnya soal nomor 3, di sini kita harus membuat pattern note di kata nobody notice him, dan ini gambar prosesnya di pada soal nomor 3. Ini soal nomor 3, yaitu kita di sini memasukkan variabel teks sebagai wadah untuk teksnya, yaitu nobody notice him, dengan pattern variabel pattern untuk wadah untuk menampung variabel pattern, yaitu not. Print text ini kita nge-print nobody notice him. Def brute force dengan argumen text, pattern. N di sini adalah panjang teks dan N adalah panjang pattern. For I in range N min M plus 1. Jadi di sini panjang teks dikurangi panjang pattern ditambah 1. Jika J sama dengan 0, J ini sebagai variabel awal untuk menampung. While J kurang dari M, jika panjang J kurang dari M dan pattern J tidak sama dengan dengan list I plus J, maka J akan mendapat 1. Jika J sama dengan M, dia akan nge-return I,
Jika tidak keduanya, dia akan memberikan print spasi dikali I plus pattern return false. Letak, variabel letak sama dengan memanggil def brute force dengan argumen text, pattern. Jika letak tidak sama dengan false, maka pola ditemukan di indeks ke letak. Jika tidak, dia akan mengklaim pola tidak ditemukan. Seperti ini. Pola ditemukan di indeks ke-7 dengan output seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 4, soal nomor 5 yaitu menemukan pattern 168 di berikut. Caranya sama seperti yang tadi, seperti soal nomor 3 itu kita sama menggunakan pola yang sama pada kode tersebut, tapi di situ kita tidak mengeprint pattern yang diinginkan. Jadi kita hanya mencari. Jadi algoritmanya sama dengan kode sebelumnya. Dan pattern 165 ditemukan di indeks 6. Soal nomor 6 yaitu di sini kita hanya dibutuhkan berapa iterasi yang dibutuhkan untuk menjalankan soal nomor 5 tadi. Di sini soal di sini kode yang kita gunakan sama, hanya menambahkan iterasi di bawah variabel tadi, yaitu kita membuat variabel iterasi dengan isinya 0 sebagai variabel awal. Nah, dan di situ kita masukkan iterasi plus 1 di setelah for i untuk mengecek semua for i dengan iterasinya ditambah 1. Dan kita ditemukan outputnya dengan sama, indeksnya akan 6 dan jumlah iterasi 11. Soal nomor 7, jelaskan algoritma Boyer-Moore untuk string matching. Algoritma Boyer-Moore adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan string matching dengan memanfaatkan informasi mengenai karakter-karakter yang sudah dibandingkan sebelumnya. Algoritma ini terdiri dari 2 tahap, yaitu paper tracing dan searching. Soal selanjutnya, jelaskan kelebihan algoritma Boyer-Moore dengan pendekatan brute force. Kelebihan Boyer-Moore yaitu algoritma ini dapat lebih cepat dalam menemukan posisi pattern pada teks karena melakukan pergeseran yang lebih besar pada setiap kesalahan. Yang kedua, tidak perlu melakukan perbandingan pada setiap karakter di dalam teks dan pattern jika terdapat karakter yang tidak cocok pada posisi tertentu. Yang soal terakhir yaitu kita harus menggunakan algoritma Boyer-Moore pada soal nomor 5 tersebut. Jadi kita harus mencari pattern 165 dalam variabel string, tapi kita di sini menggunakan algoritma Boyer-Moore. Pertama kita buat def Boyer-Moore dengan argumen string dan pattern. Last ini adalah pattern last terakhir, dan n ini sama dengan panjang string dan m ini panjang pattern. Dan i di sini variabel i itu sama dengan panjang pattern dikurangi 1, dan panjang j ini sama panjang pattern min 1. Di sini kita tambahkan variabel iterasi untuk menghitung iterasinya. Di sini while i, jika i kurang dari n maka iterasi ditambah 1 dan string i membandingkan apakah sama dengan pattern j. Jika j sama dengan 0, dia akan nge-return i dan nge-return iterasi. Jika tidak, i dan j dikurangi 1. Jika string i sama dengan pattern j tidak sama, dia akan buat kata yang terakhir pada pattern dikurangi 1 dan i ditambah m dengan min di minus j dengan argumen j dan 1 plus l plus tadi yang dikurangi 1 variabel l. Setelah itu return false dan return iterasi. Selanjutnya kita buat def last occurrence, yaitu def untuk kita mencari pattern tersebut. Selanjutnya di sini ada variabel string yang sama tadi, sama seperti yang tadi, dan sini pattern ini ditemukan di indeks 6 dan jumlah iterasinya hanya 5. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.